Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya. Kembali lagi bersama saya, Iputu Andi Sumariasa, mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBJJ Tabanan. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai sifat cahaya yang dimana bermaterikan tentang pemantulan cahaya. Dengan tujuan dari praktikum ini yaitu tujuan praktikum pemantulan cahaya ini yaitu agar dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, dan menentukan fokus cermin cembung dan fokus dari cermin cekung. Kemudian bahan-bahan yang saya perlukan dalam praktikum ini atau percobaan ini yaitu ada beberapa bahan. Yang pertama sudah barang tentu yaitu BMP praktikum IPA di SD sebagai panduan dalam melakukan praktikum. Kemudian ada cermin datar, cermin cekung dan cermin cembung atau lensa cekung dan lensa cembung, busur derajat, lilin, senter, tabir atau layar kertas, ada kertas putih, kemudian ada celah cahaya yang terbuat dari kardus atau karton. Sebenarnya ini untuk praktikum ini saya memerlukan kit atau alat peraga optik. Akan tetapi karena alat peraga tersebut tidak tersedia atau saya tidak bisa mencari alat peraganya, jadi saya gunakan alat-alat seadanya di rumah saya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lakukan percobaannya. Baik, langkah selanjutnya atau percobaan yang pertama, langkah pertama yaitu menyusun cermin datar dan busur derajat seperti pada yang ada di depan ini. Kemudian kita akan mencari sudut datang dan sudut pantul dari cermin datar dengan mengukurnya menggunakan busur derajat dan menyalakan senter pada celah cahaya sehingga ada berkas cahaya yang menembus ke cermin datar, dan kita akan memeriksa besar sudut datang atau I dan besar sudut pantul atau R apakah sama atau berbeda. Kita akan melakukan 5 kali percobaan mengenai sudut pantul cahaya dari cermin datar dengan besar sudut yang berbeda-beda. Kemudian kita akan meletakkan benda setelah melakukan perhitungan atau percobaan mengenai sudut pantul dan sudut datang dari cahaya. Setelah melakukan 5 kali percobaan, sebelum cahaya mengenai cermin datar, cahaya bergerak dalam garis lurus menuju permukaan cermin datar.
Ketika cahaya ini mengenai permukaan cermin, sebagian besar energi cahaya tidak terserap oleh cermin akan tetapi dipantulkan. Proses ini disebut dengan pemantulan cahaya. Sebelum cahaya mencapai cermin, jalannya berkas cahaya dapat dilihat sebagai sinar datang yang menuju ke permukaan cermin dengan sudut tertentu terhadap garis normal di cermin. Sehingga setelah cahaya mengenai cermin datar, cahaya akan dipantulkan dengan sudut pantul yang sama. Setelah saya melakukan 5 kali percobaan dengan sudut yang berbeda-beda atau besaran sudut yang berbeda-beda, hasil dari sudut datang dan sudut pantul tetaplah sama. Misalkan saya taruh pada sudut 50 derajat, sudut datangnya dan sudut pantulnya juga akan tetap sama 50 derajat. Jadi bisa dikatakan jalur cahaya setelah dipantulkan menjadi sinar pantul yang bergerak menjauh dari permukaan cermin dengan arah yang sebanding dengan sudut datangnya. Baik, kemudian saya akan melakukan percobaan mengenai sifat bayangan pada cermin datar menggunakan lilin sebagai objeknya di depan cermin datar dan akan digerakkan maju mundur. Baik. Setelah melakukan percobaan menggunakan lilin sebagai objeknya, bisa disimpulkan atau bisa saya simpulkan bahwa sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar yaitu bersifat tegak, berukuran sama, bersifat maya, jarak bayangan sama dengan jarak objek, dan memiliki sifat terbalik lateral. Karena gerakan lilin hanya mempengaruhi posisi bayangan di belakang cermin tetapi tidak mengubah sifat-sifat dasarnya. Baik, setelah itu kita akan melakukan percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung menggunakan lilin cermin cembung dan layar. Baik, semua alat dan bahan sudah sedia. Sekarang saya akan melakukan percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Setelah lilin dinyalakan dan meletakkan kertas, lilin dan cermin cembung atau lensa cembung seperti ini, kita akan memeriksa sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Baik, setelah melakukan percobaan pada pemantulan cahaya pada cermin cembung, dapat saya simpulkan bahwa sifat-sifat bayangan yang dimiliki oleh cermin cembung yaitu bayangan bersifat maya, berukuran lebih kecil daripada objek aslinya, tegak, dan terletak di belakang cermin. Karena dalam percobaan, ketika lilin ditempatkan di depan cermin cembung dan cahaya lilin dipantulkan ke kertas putih, sinar-sinar pantul dari cermin menyebar atau divergen. Oleh karena itu,
Jika menggunakan layar kertas putih, bayangan tidak akan terlalu tertangkap karena bayangan bersifat maya. Namun, jika melihat pada lensa, karena saya menggunakan lensa, jika melihat pada lensa, bayangan lilin akan tampak lebih kecil, tegak, dan berada di belakang cermin. Bisa dilihat. Karena peran lensa dalam percobaan mungkin digunakan untuk memfokuskan cahaya atau sebagai tambahan pengamatan pada bagian yang lebih spesifik, tetapi tidak mengubah sifat dasar bayangan cermin cembung. Setelah itu, saya akan melakukan percobaan pada cermin cekung atau lensa cekung. Baik, kali ini saya akan melakukan percobaan pada cermin cekung atau lensa cekung mengenai percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Setelah melakukan percobaan mengenai mencari sifat bayangan dari pemantulan cahaya pada cermin cekung, saya akan melakukan atau mencari jarak benda dan jarak bayangannya. Jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang. Ukurlah jarak benda dari cermin cekung pada keadaan tersebut. Baik, di sini pada lensa atau cermin cekung, bayangan terlihat jelas pada jarak 5 masih terlihat jelas. Terlihat sangat tajam dan jelas pada jarak 5 cm. Dan ketika digeser menjauh, cahaya bayangan pada cermin cekung akan menghilang pada jarak 20 cm. Baik, kesimpulan yang bisa saya ambil setelah melakukan percobaan pemantulan cahaya dan mencari sifat bayangan pada cermin cekung atau lensa cekung, yaitu
Sifat bayangan pada cermin cekung atau lensa cekung bergantung pada posisi objek atau lilin terhadap fokus dan pusat kelengkungan dari cermin cekung itu sendiri. Karena peran lensa cekung biasanya digunakan untuk menyebarkan cahaya atau divergen. Dalam percobaan ini, lensa cekung dapat memodifikasi jalur cahaya yang berasal dari lilin sebelum mencapai cermin cekung, namun sifat bayangan dari cermin cekung tidak berubah karena peran lensa cekung hanya mengubah arah berkas cahaya masuk. Dan kesimpulannya, cermin cekung dapat menghasilkan bayangan nyata atau bayangan maya tergantung pada posisi lilin terhadap fokus dan pusat kelengkungan bayangan. Bisa saja menjadi nyata atau maya, tegak atau terbalik, dan bayangan bisa berukuran lebih kecil, sama, maupun lebih besar dari objek. Baik, itu tadi percobaan pemantulan cahaya dari cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung yang saya menggunakan alat lensa cembung dan lensa cekung. Jadi kesimpulan lebih lengkap akan saya jelaskan pada LKP. Terima kasih karena telah menonton dan sampai jumpa pada video-video saya berikutnya.